Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPD MHUM dalam mata kuliah Metode Penelitian Bahasa. Pada pertemuan 7 ini, kita akan berbicara tentang rancangan penelitian. Artinya kita berbicara tentang metode penelitian pada bab 3 untuk proposal penelitian atau untuk laporan penelitian. Pada rancangan penelitian untuk pertemuan 7 ini, kita secara khusus membicarakan tentang data, sumber data, instrumen penelitian, dan informan penelitian. Para mahasiswa, apa sesungguhnya data itu dan apa sesungguhnya objek penelitian itu? Hal yang amat penting bagi Anda adalah bahwa data berbeda dengan objek penelitian. Di dalam data terkandung objek penelitian. Artinya, data penelitian lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya dibanding objek penelitian. Karena di dalam data itu terdapat objek penelitian dan unsur lain yang membentuk data atau yang lazim kita sebut dengan konteks. Artinya, data adalah gabungan objek penelitian dan konteksnya. Jadi, data sekali lagi lebih tinggi tatarannya dari objek penelitian. Karena objek plus konteks itulah yang disebut data. Para mahasiswa, untuk lebih paham, saya berikan contoh. Apabila kita ingin meneliti afik bahasa Indonesia, katakanlah afik di atau awalan di, maka objek penelitiannya adalah afik di itu atau awalan di itu sendiri. Itu adalah objek penelitian Anda. Namun, afik di itu tidak pernah menjadi data atau afik di itu bukanlah data penelitian Anda. Karena data yang harus Anda kumpulkan bukanlah afik di itu. Tentulah lebih tinggi tatarannya di atas afik di itu sendiri. Oke, karena itu datanya adalah kata polimorfemis atau kata yang terbentuk dari beberapa morfem. Atau lazim kita sebut dengan kata berimbuhan yang mengandung afik di yang akan kita teliti itu. Seperti kata dipukul, kata dilempar, kata dimakan, kata dimarahi, dan sebagainya. Ketika Anda akan meneliti afik, atau dalam khususnya lagi afik di, maka data Anda bukanlah afik di. Data Anda adalah kata berimbuhan, dipukul, dilempar, dimakan, dimarahi, dan sebagainya. Oke, artinya sekali lagi, bahwa data penelitian Anda atau yang setidak-tidaknya Anda kumpulkan adalah kata berimbuhan yang di dalamnya ada afik di sebagai objek penelitian Anda itu. Oke, para mahasiswa, kita lanjutkan contoh lainnya. Ketika Anda meneliti kata ulang bahasa Minangkabau, artinya objek penelitian Anda adalah kata ulang bahasa Minangkabau, maka objek penelitiannya tentulah kata ulang itu sendiri. Namun perlu Anda ingat bahwa kata ulang belumlah menjadi data Anda, atau kata ulang tidak pernah menjadi data Anda. Karena data Anda harus di atas kata ulang itu tatarannya. Karena ada plus konteks. Dengan demikian, data penelitian Anda untuk objek kata ulang adalah kalimat, karena kalimat lebih tinggi tatarannya dari kata ulang itu. Data Anda adalah kalimat yang mengandung kata ulang tersebut atau kalimat yang di dalamnya terdapat kata ulang itu. Jadi, ketika Anda meneliti kata, maka data yang Anda kumpulkan haruslah kalimat yang di dalamnya ada objek penelitian itu. Dalam hal ini adalah ada kata ulang tersebut di dalam kalimat yang Anda anggap atau yang Anda sebut sebagai data
penelitian. Oke, berikutnya kita berikan contoh lagi. Para mahasiswa, ketika Anda meneliti gaya bahasa, maka objek penelitiannya adalah gaya bahasa itu sendiri. Tapi gaya bahasa belumlah menjadi data. Data penelitian Anda adalah kalimat yang mengandung gaya bahasa. Kalau tidak mengandung gaya bahasa, tidaklah dipilih sebagai data penelitian Anda. Oke. Selanjutkan. Ketika Anda meneliti tindak tutur, tentulah objek penelitian Anda tindak tutur itu sendiri. Namun tindak tutur tidak pernah menjadi data atau belum dapat dijadikan data. Lalu datanya apa? Datanya adalah kalimat atau tuturan yang mengandung tindak tutur yang akan Anda teliti itu. Ya, tergantung tindak tutur apa yang akan Anda teliti. Maka datanya adalah kalimat atau tuturan yang di dalamnya terdapat tindak tutur yang akan Anda teliti tersebut. Begitulah hubungan objek penelitian Anda dengan data penelitian Anda. Sekali lagi, data penelitian Anda lebih tinggi tatarannya dibanding objek penelitian Anda. Karena data adalah objek plus konteks objek itu sendiri. Para mahasiswa, lalu data penelitian bahasa sesungguhnya apa? Adalah yang berikut ini. Objek penelitian Anda adalah kata jika objeknya afik, ya. Data penelitian Anda adalah klausa jika objeknya kata. Ya, klausa bagian dari suatu kalimat bisa saja menjadi data Anda. Saya tidak-tidaknya klausa, tapi jika perlu tentu kalimat. Kalimat jika objeknya juga kata atau gaya bahasa seperti yang kita sebutkan tadi. Lalu, kalimat plus konteks jika objeknya tindak tutur atau maksud, karena ini berkaitan dengan pragmatik, ya. Berikutnya adalah wacana atau paragraf jika objeknya maksud atau pragmatik. Jadi saya tidak-tidaknya paragraf itu sebagai sebuah wacana yang paling kecil juga bisa menjadi data penelitian Anda jika objeknya adalah maksud atau pragmatik. Itu yang perlu Anda pahami jika Anda ingin mengumpulkan data penelitian. Berikutnya para mahasiswa, kalau kita sudah jelas datanya, lalu data seperti ini dari mana kita peroleh? Itulah yang disebut dengan sumber data. Sumber data penelitian bahasa apa saja? Dalam konteks penelitian bahasa, data penelitian bahasa itu diperoleh dari sumber data. Sumber data ada dua macam dalam penelitian bahasa. Satu, sumber lisan. Yang kedua, sumber tulis. Sumber lisan adalah tuturan atau wacana lisan yang disampaikan oleh informan. Jadi penelitian-penelitian bahasa lisan, sumbernya jelaslah sumber lisan. Jika sumber lisan pasti ada informannya. Ketika Anda menyebut bahwa sumber penelitian Anda, sumber data penelitian Anda adalah sumber lisan, nanti perlu dijelaskan ada informan penelitian. Oke, berikutnya. Lalu bisakah penelitian bahasa sumbernya sumber tulis? Bisa. Jadi, sumber tulis yang kedua ini adalah seperti kalimat atau wacana tulis. Jika Anda meneliti suatu objek penelitian, kalimat, gaya bahasa di dalam surat kabar, sumbernya adalah sumber tulis. Jika Anda meneliti di dalam sastra, karya sastra, suatu persoalan bahasa, sumbernya adalah sumber tulis. Jika Anda meneliti buku, misalnya penggunaan bahasa di dalam suatu buku, maka sumbernya adalah sumber tulis. Dalam penelitian bahasa daerah, dimungkinkan ada dua sumber. Tentu sumber utamanya adalah sumber primernya tentulah sumber lisan. Dan para mahasiswa untuk bahasa lisan atau penelitian bahasa daerah dimungkinkan juga ada gabungan
baik sumber lisan maupun sumber tulis. Tentulah dalam konteks ini sumber lisan adalah sebagai sumber primer, sedangkan sumber yang kedua atau sumber sekunder adalah sumber tulis seperti kamus atau tulisan-tulisan yang sudah ada di dalam bahasa daerah tersebut. Para mahasiswa, berikutnya tentang sumber lisan ini. Ketika Anda meneliti ceramah atau khutbah, pastilah sumbernya adalah sumber lisan. Ketika Anda meneliti wawancara atau dialog di dalam media rekam atau YouTube dan sebagainya, sumbernya adalah sumber lisan. Ketika Anda meneliti tindak tutur seorang dokter dengan pasiennya, sumbernya pastilah sumber lisan. Ketika Anda meneliti tindak tutur guru dengan muridnya di dalam kelas, itu adalah sumbernya adalah sumber lisan. Ketika Anda meneliti tindak tutur pedagang di pasar atau di toko-toko, sumbernya pastilah sumber lisan. Ketika Anda meneliti penutur asli bahasa daerah atau meneliti bahasa daerah, terutama tentulah seperti yang saya katakan tadi, sumbernya adalah sumber lisan. Demikian juga sumber tulis. Ketika Anda meneliti tentang bahasa yang terdapat di dalam buku, pastilah sumbernya sumber lisan. Ketika Anda meneliti cerita sastra yang modern dalam bentuk buku, novel dan sebagainya, sumbernya adalah sumber tulis. Ketika Anda meneliti undang-undang, sumbernya adalah sumber dokumen resmi, sumber tulis juga. Ketika Anda meneliti media massa cetak, media massa daring, sumbernya adalah sumber tulis. Itu perbedaan sumber lisan dan sumber tulis. Para mahasiswa, berikutnya kita masuk ke instrumen penelitian. Tadi data penelitian sudah jelas, objeknya sudah jelas, sumber datanya ada dua, sumber lisan dan sumber tulis sudah sangat jelas, dan berikutnya adalah instrumen penelitian. Berbicara tentang instrumen penelitian, dalam penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian bahasa, orang yakin bahwa peneliti adalah sebagai instrumen. Itu diyakini banyak peneliti ilmu sosial atau peneliti bahasa dan sebagainya, terutama yang kualitatif, bahwa peneliti adalah sebagai instrumen penelitian. Lalu tidak cukup dengan peneliti saja sebagai instrumen, Anda harus jelaskan juga bahwa Anda akan menggunakan alat perekam, apakah itu perekam video, perekam foto, atau perekam audio. Harus Anda jelaskan alat apa yang Anda gunakan. Berikutnya ada daftar pertanyaan. Tentu ini adalah instrumen, harus Anda jelaskan apa daftar pertanyaannya. Harus ada format daftar pertanyaan atau isian daftar pertanyaan itu. Jika perlu juga Anda menggunakan panduan pengamatan atau observasi. Ya, Anda harus mencatat konteks kalimat, konteks tuturan untuk menyertai tuturan yang Anda peroleh tadi. Ini sangat penting. Ini adalah instrumen penelitian dan harus Anda nyatakan di dalam rancangan penelitian itu instrumen apa yang akan Anda gunakan. Para mahasiswa, kita harus jelaskan satu persatu atau secara rinci khusus tentang peneliti sebagai instrumen. Apa maksudnya peneliti sebagai instrumen penelitian ini di dalam penelitian bahasa atau penelitian kualitatif? Orang meyakini bahwa peneliti memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespon sambil memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi. Inilah kekhasan penelitian kualitatif atau Anda penelitian lapangan. Jika Anda datang ke lapangan meneliti bahasa daerah, maka instrumen yang sangat penting itu adalah diri Anda sendiri, karena manusianya atau penelitinya punya daya responsif yang dapat memberikan respon dan memberikan interpretasi pada hal-hal yang dihadapinya. Dalam khususnya adalah masalah bahasa yang dihadapi. Itu maka disebut bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen memiliki sifat yang adaptable. Peneliti mampu menyesuaikan diri, mengubah taktik
atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi. Jadi bisa berubah ketika berhadapan dengan para informan di lapangan. Strateginya berubah, taktiknya berubah, kiat-kiatnya berubah. Itulah intinya peneliti sebagai instrumen penelitian. Berikutnya adalah peneliti memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitiannya secara holistik, mengaitkan gejala dengan konteks. Makanya pengamatan-pengamatan kejelian para peneliti sangat penting tentang masa lalunya dan tentang kondisi yang relevan. Seperti itu para mahasiswa. Berikutnya adalah peneliti sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan penelitian. Peneliti memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar cepat menginterpretasinya. Itulah pentingnya peneliti sebagai instrumen penelitian, instrumen utama penelitian dalam penelitian kualitatif. Para mahasiswa, informan penelitian terutama berkaitan tentunya untuk sumber data lisan. Kita harus jelaskan informan penelitiannya. Ketika sumbernya adalah sumber lisan, maka informan adalah orang yang menyajikan tuturan tadi atau kalimat-kalimat lisan tadi sebagai data penelitian. Itu adalah informan. Informan ada pada penelitian yang sumbernya adalah sumber lisan, dan informan adalah penutur bahasa yang diteliti ketika kita meneliti bahasa daerah. Tapi ketika kita meneliti ragam tertentu, maka informannya adalah penutur ragam bahasa yang kita teliti itu. Ketika kita meneliti bahasa lisan yang digunakan oleh anak muda milenial di perkotaan, maka informannya adalah penutur bahasa yang dilakukan oleh anak muda milenial di perkotaan tersebut. Ketika Anda meneliti bahasa pada kalangan nelayan di suatu daerah nelayan, maka informannya adalah penutur bahasa di kalangan nelayan itu, atau artinya para nelayan itulah informan penelitian Anda. Itu sangat jelas para mahasiswa. Berikutnya, ketika kita meneliti bahasa daerah, kita contohkan ada para ahli menyebut persyaratan informan. Kalau Anda bandingkan persyaratan informan dari beberapa sumber para ahli, itu hampir sama atau tidak terlalu banyak perbedaan. Misalnya, berjenis kelamin pria atau wanita. Artinya ini menunjukkan bisa pria dan bisa juga wanita. Tapi kalau perlu bisa ada variasi, tentu lebih bagus. Tapi kadang-kadang ada persoalan ketika mengumpulkan data penelitian yang berkaitan agak dengan anggota tubuh misalnya. Kalau pria yang meneliti tentu sebaiknya yang informannya adalah yang pria juga. Ketika penelitinya wanita, informannya tentu juga sebaiknya adalah wanita juga. Itu artinya adalah karena nanti ada data-data yang berkaitan dengan berbagai hal anggota tubuh yang malu untuk menyebutkannya, maka sebaiknya begitu. Artinya bisa disesuaikan. Jika penelitinya wanita, carilah nanti informannya wanita. Jika penelitinya pria, nanti informannya juga pria. Karena itu adalah kaitannya nanti dengan anggota tubuh yang berkaitan, yang ada yang tidak pantas atau tabu akan diungkapkan. Yang kedua, berusia antara 25 sampai 65 tahun. Artinya tidak terlalu pikun. Tapi kalau dia 60 tapi pikun, artinya tidak juga bisa digunakan. Kenapa 25 sampai 65 ini? Artinya dia sudah menguasai bahasanya itu sendiri. Berikutnya, yang ketiga adalah bisa orang tua. Artinya informan tadi orang tuanya, istrinya atau suami informan lahir dan dibesarkan di desa itu, serta jarang atau tidak pernah meninggalkan desa itu. Jadi artinya ini untuk melihat keaslian bahasa daerahnya. Sebaiknya memang dia memang lahir di situ, orang tuanya asli, kemudian istrinya juga atau suaminya asli di daerah tersebut. Kenapa demikian? Para mahasiswa, jika informan itu sering meninggalkan desanya, itu artinya keaslian bahasanya akan diragukan.
Apalagi kalau dia sudah lama di perkotaan, di perantauan, maka bahasanya pastilah dipengaruhi oleh bahasa di perantauan itu atau di perkotaan itu. Sebaiknya berstatus sosial menengah. Jadi, sosial menengah artinya dia akan jarang meninggalkan daerahnya. Tapi kalau dia sudah kaya, tentu akan sering merantau seperti itu, sering bepergian ke perkotaan. Para mahasiswa, berikutnya adalah pekerjaannya petani atau buruh. Sebaiknya seperti itu. Jadi jangan pekerjaannya dosen atau pegawai. Kalau pegawai dia tentulah sudah berpendidikan tinggi, akan terpengaruh oleh bahasa-bahasa lain. Dapat berbahasa Indonesia, ini kaitannya adalah nanti karena instrumen daftar pertanyaan kita tentulah menggunakan bahasa Indonesia atau akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Itu tentulah penting karena informan tentulah orang yang sehat. Yang kedelapan, memiliki pendidikan, ya tentulah minimal tamatan SD atau sederajat. Ya, pendidikan sebaiknya tidak terlalu tinggi juga. Jadi SD atau ya paling tinggi adalah sekolah menengah pertama misalnya. Kalau dia nanti tidak berpendidikan atau tidak tamat SD misalnya, tentulah nanti akan persoalan pula dengan wawasannya tentang bahasa itu. Para mahasiswa, berikutnya adalah kita bicarakan bahwa untuk penelitian tindak tutur guru misalnya berkaitan dengan informan ini, tentulah dapat pula dikemukakan persyaratan-persyaratan guru yang dapat mewakili tuturan guru tersebut. Persyaratan tadi tentulah adalah untuk bahasa daerah. Tapi kalau kita meneliti tindak tutur guru misalnya, tentu nanti dibuat pula persyaratan guru yang dapat mewakili tuturan guru tersebut. Ya, misalnya Anda menjelaskan dengan logis, guru bertugas, berapa lama guru yang bertugas karena menunjukkan kematangannya menjadi guru. Kemudian termasuk juga variasi identitas misalnya harus diberikan syarat apakah gurunya hanya guru mata pelajaran tertentu atau guru mata pelajaran lain misalnya. Atau sudah berapa lama dia menjadi guru dan lain-lain. Itu persyaratan itu tentu bisa Anda buat secara logis agar bisa mewakili tindak tutur guru yang akan Anda teliti. Para mahasiswa berikutnya adalah misalnya ketika Anda untuk meneliti tindak tutur dokter dengan pasiennya, tentu Anda dapat pula membuat persyaratan dokter yang dapat memiliki tuturan dokter tersebut. Misalnya, berapa lama dia bertugas sebagai dokter baru bisa dijadikan sebagai persyaratan informan. Apakah guru dokter yang baru bertugas bisa? Atau dokter yang berapa? Atau variasi identitas dokter? Apakah dokternya bervarian? Keahliannya dan sebagainya. Atau persyaratan-persyaratan lain. Berikutnya, juga ketika Anda meneliti tindak tutur pedagang, Anda juga dapat dikemukakan persyaratan pedagang yang dapat mewakili tuturan pedagang tersebut. Misalnya, sudah berapa lama dia bekerja sebagai pedagang, baru bisa dianggap sebagai mewakili tuturan tersebut, tindak tutur yang akan kita teliti. Kemudian juga identitas pedagang, apakah pedagang makanan atau pedagang apa di pasar yang akan Anda teliti. Kemudian apakah asalnya juga perlu diperhatikan dari mana pedagangnya dan lain-lain persyaratan yang logis menurut Anda agar bisa mewakili tindak tutur pedagang tersebut. Para mahasiswa, demikianlah pembahasan kita mulai dari data, objek penelitian, sumber data penelitian Anda juga sudah kita jelaskan, kemudian informan, termasuk juga persyaratan informan penelitian, termasuk juga tadi instrumen penelitian, termasuk juga peneliti sebagai instrumen utama penelitian di dalam penelitian bahasa atau penelitian filsafat juga sudah kita jelaskan. Demikian saja Anda dapat menambah wawasan Anda dengan sumber-sumber lainnya yang sudah sangat banyak di dalam big data secara digital di dunia ini. Sampai jumpa, bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.